Malam itu, di sebuah rumah kontrakan kumuh di pinggir Kali Ciliwung, seekor anjing liar terus menggonggong ke arah kegelapan. Suaranya terdengar seperti pisau yang mengiris telinga, dingin dan menusuk. Pak Kos mengira ada pencuri, tetapi ketika pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa. Bau lembab di lorong lebih menyengat dari biasanya, seolah ada sesuatu yang membusuk di balik tembok. Warga sekitar mulai berbisik-bisik. Mungkin ada hal mistis yang terjadi, dan kemudian sebuah kebenaran yang terkubur selama lebih dari 1,5 tahun akhirnya terungkap pada malam itu. Ini bukanlah sekadar cerita tentang seorang istri yang pergi, tetapi rahasia sebuah keluarga yang memilih diam untuk menjaga nama baik. Ikuti kisah investigasi khusus ini hanya di saluran kisah polisi mengungkap kasus. Jangan lupa untuk berlangganan dan tinggalkan komentar jika Anda merasakan sesuatu. Malam di bulan Mei, hujan gerimis turun. Angin bertiup melalui deretan rumah kontrakan tua di Jalan Tuku Umar, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah area kontrakan yang lembab, dindingnya mengelupas, atap sengnya berkarat. Tempat para pekerja tinggal berdesakan untuk menghemat uang sewa. Semuanya terasa familiar seperti hari-hari biasa. Cahaya lampu kuning redup, suara televisi terdengar dari kamar nomor 2. Aroma terasi dari dapur umum di ujung lorong, sampai sebuah panggilan aneh terdengar di kantor polisi kelurahan sekitar pukul 11 malam. Saya curiga ada orang meninggal di kontrakan nomor 7. Baunya busuk sekali. Ami, sulit dijelaskan. Pak, itu adalah suara Bu Siti, penghuni kontrakan di lantai atas. Suaranya gemetar di telepon, mengatakan bahwa bau busuk itu mulai muncul beberapa hari sebelumnya. Tetapi malam ini sangat menyengat. Baunya seperti daging mentah yang terbungkus dalam kantong plastik dan terlupakan di bagasi mobil. Bercampur dengan bau selokan tua, membuat orang yang sensitif hidungnya mual. Kamar kontrakan nomor 7 terletak di lantai dasar, menghadap ke gang kecil yang selalu basah. Penghuni kamar itu adalah pasangan muda, Rina, seorang buruh pabrik garmen, dan suaminya, Budi, seorang satpam di sebuah karaoke dekat jembatan Semanggi. Menurut pemilik kontrakan, Bu Minah, keduanya telah pergi sejak tanggal 17 April. Saya kira mereka pindah karena hari itu si Budi sempat mampir untuk membayar setengah uang sewa yang masih kurang, lalu bilang mau pindah beberapa hari lagi. Tapi anehnya, sejak hari itu, kamar itu selalu tertutup rapat. Tidak ada yang keluar masuk, tidak ada listrik, tidak ada air, tidak ada suara. Hanya ada seekor anjing liar kurus kering seperti tulang yang setiap hari berbaring di depan pintu kamar. Matanya kosong menatap ke dalam. Sesekali ia mencakar pelan pintu besi itu seperti meminta tolong. Sesekali melolong tepat pukul 3 pagi, membuat banyak penghuni kontrakan kehilangan tidur dan kesal. Tetapi ketika ada yang datang mengusir, ia hanya merintih dan pergi beberapa langkah, lalu kembali lagi, seolah ia menunggu seseorang keluar dari kamar dingin itu. Bu Minah, yang dikenal sebagai orang yang percaya pada hal-hal mistis, bergumam kepada polisi ketika mereka tiba. Bukan tanpa alasan anjing melolong tengah malam. Apalagi dia selalu melolong menghadap lemari pakaian tua di pojok kamar, seolah ada orang di dalamnya. Sekitar tengah malam, Ibda Bagus dan tim investigasi yang terdiri dari 3 orang tiba di lokasi kejadian. Pintu kamar terkunci dari luar dengan gembok berkarat. Tidak ada tanda-tanda kerusakan. Mereka menggunakan kunci duplikat untuk membukanya. Ketika pintu terbuka, gelombang udara dingin dan lembab menerjang wajah mereka. Senter menyinari ruangan. Kamar itu kosong, tidak ada orang, tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda perkelahian atau kekacauan. Tetapi di bawah tempat tidur, sudut kasur terangkat sedikit. Seolah ada orang yang berusaha menyembunyikan sesuatu dengan tergesa-gesa. Bau amis menjadi lebih menyengat ketika mereka masuk ke dalam. Tidak diragukan lagi. Ini bukan bau sampah. Ini adalah bau pembusukan daging mentah yang terperangkap lama di ruang tertutup. Ibda Bagus memberi isyarat untuk menjaga kondisi TKP. Seorang petugas forensik dari Polres dipanggil untuk memeriksa dengan alat pengukur kadar gas beracun yang biasa digunakan ketika ada dugaan mayat membusuk. Ketika membuka lemari pakaian tua berwarna coklat di sudut kamar, mereka tidak menemukan mayat.
Tetapi lantai keramik di dalam lemari terdapat noda coklat tua yang hampir mengering dan beberapa helai rambut wanita menempel di tepi kayu. Bau dari sana sangat jelas. Di dekatnya, di bawah tempat tidur, petugas forensik menemukan sepotong tali yang terbakar sebagian. Tanda jelas bahwa ada sesuatu yang dibakar di dalam kamar. Kemungkinan untuk menghilangkan jejak. Sebuah geraman kecil terdengar. Anjing Becky tiba-tiba menerobos masuk dari pintu dan menggonggong keras. Lalu mengendus kasur dengan kuat. Ia berbalik dan mencakar kuat tepi tempat tidur yang terangkat, merintih-rintih. Polisi yang paling senior dalam tim itu berkata pelan, "Dia menuntun kita ke tempat yang tepat." Mereka mengangkat kasur. Di bawahnya terdapat cekungan aneh di lantai keramik. Bukan karena ambles alami, tetapi ada tanda-tanda telah dibongkar. Tetapi belum ada cukup bukti untuk memastikan apapun. Ibda Bagus memerintahkan untuk menyegel TKP, membuat laporan awal, dan melaporkan segera ke Polres Jakarta Pusat. Pukul 3 pagi, hujan mulai turun deras. Anjing itu masih berbaring diam di depan pintu kamar nomor 7. Matanya menatap ke dalam seperti menunggu pemilik lamanya kembali. Sebuah perasaan tidak aman menyebar ke seluruh deretan kontrakan. Keesokan harinya, polisi menerima laporan dari keluarga Bu Ratna, ibu dari Rina, yang mengatakan bahwa putrinya telah kehilangan kontak sejak tanggal 15 April setelah bertengkar hebat dengan suaminya. Ia pernah datang ke kontrakan, tetapi hanya bertemu dengan Budi. Dan pria itu mengatakan bahwa Rina telah pulang ke rumah ibunya di Malang dan memutuskan hubungan dengan keluarga suaminya. Tetapi Bu Ratna menegaskan, "Saya sudah menelepon ke Malang. Tidak ada yang melihat Rina. Teleponnya mati. Anak saya tidak pernah pergi seperti itu." Kata-kata terakhirnya terasa seperti pisau yang dingin. "Saya takut dia sudah meninggal. Dan orang yang paling tahu adalah si Budi." Investigasi resmi dibuka. Tidak ada yang menyangka bahwa dari bau amis yang aneh dan lolongan anjing, setiap malam akan terungkap sebuah kebenaran yang mengerikan dengan rahasia yang disembunyikan di balik lapisan keheningan selama hampir 3 minggu. Di bawah cahaya putih pucat dari bohlam lampu tua yang tergantung di langit-langit kontrakan, tim identifikasi forensik berdiri diam di sekitar tembok di balik lemari kayu besar yang telah dipindahkan. Tidak ada yang berbicara, hanya ada suara ketukan alat pembongkar yang mengenai dinding, napas terengah-engah, dan tatapan tegang, seolah mereka semua tahu bahwa mereka akan menghadapi kebenaran yang mengerikan. Setelah lebih dari 10 hari mengamati kontrakan nomor 7, tempat yang pernah menjadi rumah bagi Rina dan Budi, polisi akhirnya memutuskan untuk membongkar bagian dinding di balik lemari kayu besar. Lapisan bata semen dibangun dengan tergesa-gesa. Plesternya masih baru. Ada bagian yang menonjol tidak seperti biasanya, seolah dibangun untuk menyembunyikan sesuatu, bukan untuk menahan panas. Bukan tembok penahan lembab seperti yang pernah diduga oleh pemilik kontrakan. Ketika palu menghantam pukulan terakhir, sebuah pecahan semen jatuh, hancur di lantai. Bau busuk menyengat langsung keluar, membuat seorang polisi muda mual dan harus memalingkan muka. Udara terasa berat, sulit bernapas seperti kekurangan oksigen. Di dalam rongga dinding terdapat sosok manusia, atau lebih tepatnya bagian tubuh yang telah membusuk parah, meringkuk, terbungkus rapat dalam lapisan kain spray tua dan kantong plastik hitam. Warna kulit telah berubah menjadi abu-abu suram, memperlihatkan bagian pergelangan tangan tempat gelang karet masih terpasang. Terdapat noda darah kering dan beberapa helai rambut panjang yang tertinggal. Gadis itu berbaring miring ke satu sisi, kedua tangan telanjang. Kuku dari 10 jari mengelupas. Semen di sekitarnya tergores seperti bekas perjuangan hingga akhir hayat. Anehnya, tidak ada tanda-tanda terikat di tubuhnya. Kemeja putih di tubuhnya robek lebar. Bagian bahu dan dada berkerut seperti pernah ditarik dengan kuat. Cincin pernikahan masih utuh di jari manis kiri yang sudah usang. Semakin menonjolkan paradoks antara kematian yang penuh perjuangan dan simbol pernikahan yang tampaknya harmonis. Sebuah headset nirkabel berwarna merah muda jatuh di bawah tempat tidur, menempel noda darah kecil kering di tepinya. Meskipun terletak jauh dari lokasi penemuan mayat, headset ini menjadi petunjuk pertama untuk mengidentifikasi korban. Rina lahir tahun 1996, berasal dari Jawa Timur.
seorang buruh pabrik tekstil di kawasan industri Pulau Gadung. Baru saja cuti tidak dibayar sejak tanggal 14 April untuk pulang kampung mengurus urusan keluarga. Menurut suaminya yang memberitahu pemilik kontrakan, adik kandung Rina, Sinta adalah orang yang melaporkan kehilangan. Sinta menceritakan bahwa tanggal 15 April adalah terakhir kalinya ia berbicara dengan kakaknya. Ketika Rina menelepon untuk meminta maaf karena tidak bisa pulang menghadiri acara haul ayahnya, karena Budi tidak mengizinkan. Setelah itu, kontak terputus sepenuhnya. Telepon tidak diangkat, pesan tidak dibalas. Media sosial berhenti aktif sejak tanggal 16. Kasus ini dialihkan ke penyelidikan pembunuhan dengan Budi, suami korban, sebagai orang yang pertama kali harus diverifikasi. Tetapi Budi tidak berada di tempat. Pemilik kontrakan mengatakan ia meninggalkan kontrakan pada tanggal 18. Mengatakan akan pulang kampung membantu ibunya menghadiri pernikahan. Namun, ketika polisi Kelurahan Menteng melakukan verifikasi, Ibu Budi, Bu Aminah, mengatakan bahwa ia tidak melihat putranya sejak bulan Maret. Hal itu menimbulkan serangkaian pertanyaan yang mendorong kasus ini ke dalam lingkaran kecurigaan yang ketat. Jika Budi tidak pulang kampung, lalu di mana ia berada sejak tanggal 18 April hingga sekarang? Dan mengapa sebagai suami, orang yang tinggal serumah dengan istrinya, ia tidak melaporkan ke polisi atau keluarga tentang hilangnya istrinya selama lebih dari 3 minggu? Semakin mencolok lagi adalah sebelum penemuan mayat. Seorang petugas penyidik bernama Kandra menemukan tanda-tanda tidak wajar dalam tagihan listrik dan air kontrakan nomor 7. Meskipun menurut keterangan pemilik kontrakan, Rina dan suaminya telah pindah, tetapi listrik masih terpakai hampir sama dengan rata-rata bulan sebelumnya. Dan setidaknya 3 kali, sistem pemeriksaan otomatis menunjukkan adanya air yang mengalir pada dini hari. Biasanya pukul 2 atau 3 pagi. Ketika memeriksa kamera lorong tengah yang cukup terbuka, masih terlihat lampu kamar nomor 7 menyala redup di beberapa malam di pertengahan bulan April. Detail ini cocok dengan cerita dari Bu Yani, orang yang tinggal di lantai atas, yang menceritakan bahwa setiap pukul 3 pagi, anjing liar di depan gerbang melolong dengan hebat. Tetapi hanya ketika berdiri di depan pintu kamar nomor 7. Awalnya semua orang mengira itu karena ia lapar atau merindukan pemiliknya. Tetapi sekarang semua orang merinding ketika memikirkan bahwa mungkin ia bereaksi terhadap bau mayat atau sesuatu yang tak terlihat yang tidak bisa dirasakan oleh manusia. Pemeriksaan mayat menunjukkan bahwa korban meninggal sekitar 20 hingga 23 hari sebelumnya. Cocok dengan hari terakhir keluarga dapat menghubungi. Di tubuhnya terdapat memar di tengkuk, memar di bahu kiri, dan di bawah tulang rusuk. Tetapi tidak cukup untuk menentukan penyebab kematian yang jelas. Harus menunggu pemeriksaan forensik independen. Di lapisan semen yang mengelilingi mayat, polisi menyita sehelai rambut pria yang bukan milik korban. Rambut pendek hitam dengan panjang sekitar 3 cm. Sampel itu disimpan untuk tes DNA segera di malam hari. Kepolisian Jakarta Pusat memutuskan untuk memperluas area penyegelan, menyegel seluruh lantai dasar rumah kontrakan, dan mengirim orang untuk mencari keberadaan Budi. Sang suami telah menghilang bersamaan dengan hari istrinya menghilang. Satu poin yang perlu diperhatikan, melalui catatan kependudukan, Budi pernah memiliki catatan kriminal pada tahun 2017 karena melakukan penganiayaan yang disengaja dalam keadaan mabuk. Ketika itu ia memukuli teman sekamarnya hingga dirawat di rumah sakit karena perselisihan uang. Meskipun kemudian catatan kriminalnya dihapus, tetapi banyak tetangga lama masih ingat bahwa Budi sering mudah marah dan cemburu buta pada istrinya. Semua detail perlahan dirangkai menjadi satu seperti jerat tali tak terlihat yang semakin mengencang di sekitar nama Budi. Tetapi masalahnya adalah, jika benar Budi adalah pelakunya, bagaimana ia bisa menyembunyikan pembangunan rongga dinding di sebuah kontrakan yang hanya lebih dari 12 meter persegi tanpa ada yang tahu? Dan terutama, bagaimana ia bisa pergi dalam diam meninggalkan mayat istrinya membusuk di dalam tembok selama 3 minggu tanpa ada yang merasakan apapun dengan jelas? Pertanyaan-pertanyaan itu membutuhkan penjelasan yang masuk akal, dan jawaban mungkin terletak pada seseorang. Diam, tetapi tahu lebih banyak dari yang mereka katakan.
Budi tidak muncul hingga hari ke-12 sejak penemuan mayat Rina. Keterangan awal yang ia berikan tampak tenang hingga menakutkan. Saya pergi dinas ke Bandung dari tanggal 14 April hingga 25 April. Ada teman bernama Hasan yang mencatatkan absensi untuk saya. Menurutnya, tanggal 26 April, ia kembali ke kontrakan dan baru tahu bahwa istrinya pergi kemana tidak jelas. Jadi ia membereskan barang-barang dan mengatakan kepada pemilik kontrakan bahwa ia telah pindah ke rumah ibu kandungnya. Semuanya terdengar begitu lancar, sehingga jika tidak ada angka-angka, mungkin sulit bagi siapapun untuk mencurigai apapun. Namun, bukti angka tidak bisa dihapus. Dan kamera lalu lintas adalah sesuatu yang tidak bisa berbohong. Ketika mengekstrak data dari gerbang tol dan kamera keamanan di Jalan Raya Bogor, penyidik menemukan sepeda motor yang digunakan Budi tidak pernah pergi ke Bandung. Sebaliknya, ia berbelok ke daerah Menteng pada dini hari tanggal 15 April. Setelah itu, tidak ada jejak sepeda motor tersebut selama hampir 3 minggu, seolah-olah ia telah menghilang. Fakta bahwa sepeda motor tersebut tidak disita membuat orang bertanya-tanya. Jika benar ia pergi dinas, mengapa ia tidak menggunakan transportasi umum atau menumpang mobil? Dan jika ada orang yang mencatatkan absensi untuknya, mengapa ia tidak memberikan informasi orang tersebut? Belum lagi, polisi juga menemukan sebuah pesan terakhir dari nomor telepon Rina yang dikirim pada pukul 3:13 pagi tanggal 15 April. Isi pesan tersebut hanya satu baris. Maafkan aku. Semuanya salahku. Jangan bilang ke Andi. Pesan ini dikirim tepat pada saat kamera lalu lintas merekam sepeda motor. Budi berputar balik, sama sekali tidak cocok dengan bus yang menuju Bandung, seperti yang ia katakan. Jadi, jika ia benar-benar tidak ada di rumah, Rina telah menggunakan telepon atau dipaksa menggunakan di kontrakan nomor 7 pada saat itu. Pertanyaan kedua muncul. Siapakah Andi? Bukan adik ipar, bukan pacar. Tidak ada dokumen yang memverifikasi hubungan resmi antara mereka. Lalu mengapa pesan tersebut menyebut Andi dengan konteks yang sangat intim dan rahasia, sementara polisi menelepon untuk bertanya padanya? Nomor telepon tidak ada yang menjawab. Pesan belum dilihat. Keberadaannya tidak jelas. Semua hal ini membuat kecurigaan meledak. Ada pihak ketiga dalam pernikahan ini, dan Budi tidak hanya berbohong tentang waktu dan tempat, tetapi tampaknya ia tahu tentang identitas Andi, tetapi memilih diam. Secara khusus, polisi memeriksa jadwal bus. Tidak ada bus yang cocok dengan waktu yang Budi sebutkan di terminal bus Jakarta Pusat pada tanggal 14 dan 15 April. Hanya ada satu perjalanan ke Jawa Barat, tetapi berangkat dari terminal baru yang sangat jauh dari pusat kota. Sementara Budi mengatakan bahwa ia naik bus di dekat kontrakan. Saksi di terminal bus juga membenarkan tidak ada yang melihat orang yang mirip dengannya. Semua kata-katanya perlahan muncul seperti lapisan kulit tipis yang menyembunyikan banyak hal. Tidak hanya itu, data absensi perusahaan tempat ia bekerja sebagai satpam, tidak ada nama Hasan yang mencatatkan absensi. Sebaliknya, sistem secara otomatis mencatat beberapa kode kesalahan. Mungkin karena karyawan mencabut kartu tanpa sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pada pagi hari tanggal 15 April, ketika polisi bertanya tentang siapa yang mencatatkan absensi, Budi tiba-tiba terdiam. Seorang teman bernama Joko baru mengakui bahwa pada malam itu, Budi meneleponnya dan mengatakan untuk membuatkan surat izin sakit. Ia akan datang ke rumah untuk meminjam sepeda motor lalu pergi entah kemana. Keterangan ini cocok dengan gambar dirinya mengendarai sepeda motor ke bukit di dekat kontrakan sekitar pukul 3 pagi. Sementara itu, para penyidik mencatat keheningan yang menakutkan dari pihak Budi. Ia tidak menyangkal atau bereaksi. Hanya tatapannya kosong seperti orang linglung. Ketika ditanya tentang istrinya yang tiba-tiba menghilang dan tidak bisa dihubungi, ia hanya diam menatap meja. Sesekali menundukkan kepala dan menarik napas dalam-dalam, seolah menyiratkan ada sesuatu yang tidak berani ia akui. Orang luar hanya melihat seorang suami yang tampak sedih, tetapi di dalam terdapat lapisan yang menyembunyikan banyak rahasia. Suasana sesi interogasi menjadi mencekam. Di atas meja terdapat foto yang dicetak dari rekaman kamera dengan garis waktu yang jelas. Di dekat kakinya terdapat pesan terakhir yang dikirimkan Rina.
Semuanya cocok seperti sebuah penunjuk, memaksa tindakan dan keterangannya menjadi lebih mencurigakan dari sebelumnya. Pertanyaan besar yang diajukan bukan lagi apakah Budi pergi dinas, tetapi apa yang ia lakukan selama istrinya menghilang. Apakah setiap kali ia diam adalah tanda bersalah? Apakah ia tahu siapa Andi dan seberapa erat hubungan itu dengan kematian istrinya? Pada saat yang sama, pesan yang tidak terkirim dan momen kelam di malam tanggal 15 April mulai mengungkap sebuah rahasia yang tidak ada yang duga, memberi tanda tanya merah. Mungkinkah suami korban adalah orang yang terlibat sekaligus orang yang menciptakan kedok untuk keheningan itu? Lampu baru saja menyala ketika steker terlepas. Kamar kontrakan nomor 12 sunyi senyap hingga hanya terdengar suara napas terengah-engah dari orang yang sedang diinterogasi. Di hadapannya adalah Andi, adik ipar korban, berusia 24 tahun, bertubuh kurus, wajahnya pucat karena begadang, menganggur selama beberapa bulan terakhir. Dari deskripsi singkat awalnya, saya tidak tahu apa-apa. Sesi interogasi dengan cepat berubah menjadi skenario lain ketika setiap petunjuk kecil digabungkan menjadi satu secara kasar, tetapi penuh makna tersirat. Ketua RT, seorang yang dikenal baik di seluruh kontrakan, memberikan informasi yang membuat seluruh tim investigasi terkejut. Menurutnya, sejak Rina mulai bekerja shift malam di pabrik tekstil di Jalan Dr. Sutomo, Andi sering membawakan makanan ke sana. Tidak setiap kali, tetapi cukup untuk memunculkan tanda khusus. Itu bukan sekadar kewajiban keluarga. Seorang nenek penjual minuman di dekatnya bahkan menceritakan bahwa suatu malam hujan deras, ia melihat dua orang berdiri di bawah atap. Dalam hujan, Rina memeluk Andi erat-erat seolah ingin mencari kehangatan dan tempat bersandar. Sementara ia diam-diam meletakkan tangannya di bahu Rina. Tidak mengatakan apapun. Gambar itu, meskipun samar, tetap menghantui orang yang melihatnya. Bagi polisi, itu bukan hanya momen kasih sayang, tetapi tanda hubungan yang mencurigakan. Ketika Andi ditanya apakah ia dan kakak iparnya memiliki hubungan yang tidak pantas, wajahnya menjadi pucat pasi, matanya menghindari kamera. Ia menjawab perlahan, "Kak Rina sedih karena tekanan pekerjaan dan keluarga. Saya kasihan, jadi saya datang ke sana untuk menghibur. Tapi saya tidak melakukan apapun yang salah." Kata-kata itu terdengar familiar, tetapi setengah kebenaran selalu lebih berbahaya daripada kebohongan. Catatan telepon yang dikumpulkan oleh tim forensik digital kemudian menunjukkan banyak pesan mesra antara keduanya. Salah satunya yang tidak sempat terkirim tersimpan di draft email Andi. "Malam itu saya bukan lagi diri saya, itu adalah kesalahan." Pesan itu terlalu pendek untuk menentukan waktunya. Tetapi cukup mengejutkan. Seorang gadis yang awalnya baik-baik saja tiba-tiba mengakui kesalahan hingga kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Itu bukan kata-kata bercanda dari orang kesepian, tetapi tanda kesalahan yang telah terjadi, kesalahan yang bisa menyebabkan penyesalan, siksaan, dan rasa bersalah. Tetapi hanya Andi yang masih enggan untuk berbicara lebih jauh. Sudah berjam-jam diinterogasi, ia mengatakan tidak tahu dari mana bau amis itu berasal. Juga tidak tahu apakah kakak iparnya memiliki masalah dengan siapapun. Penyidik terkadang harus memperluas pencarian. Ketika menemukan buku catatan, ia menulis kalimat, "Jika saya berbicara, siapa yang akan selamat?" Sebuah pertanyaan yang membuat merinding. Siapa yang perlu diam untuk selamat? Apakah hanya dirinya sendiri atau ada orang lain yang dipaksa untuk merahasiakannya? Andi diminta untuk beristirahat, tetapi tubuhnya masih gemetar. Bukan karena dingin, tetapi karena ketegangan yang hampir mencapai puncaknya. Seorang penyidik menatapnya, lalu menggelengkan kepala pelan. Anak ini takut pada siapa? Tetapi ada sesuatu yang membuatnya begitu diam. Ia pernah menyaksikan kakak iparnya tersesat, lalu mengingat malam-malam ketika keduanya tertawa pelan dalam kegelapan kontrakan. Suasana kontrakan sempit, tidak ada yang menguping. Tetapi semuanya cukup jelas melalui tatapan dan gerakan. Sekarang ketika ia menghilang dan ditemukan sebagai mayat di dalam tembok, semua ingatan malam hujan itu menjadi mencurigakan. Ruang interogasi terasa berat ketika buku catatan Andi dikeluarkan sebagai bukti. Ia melihat ke bawah pada tulisan itu sekali lagi lalu berkata, "Saya menulis untuk diri saya.
untuk Kak Rina. Saya tidak ingin ada yang terluka. Tapi sekarang saya juga terjebak dalam kesalahan saya. Anak laki-laki berusia 24 tahun yang awalnya lebih pendiam dari siapapun yang pernah ia lihat, sekarang menjadi pusat dari seluruh kasus. Semua mata tertuju padanya mencari penjelasan. Di komputernya masih tersimpan beberapa foto. Foto kakak iparnya tersenyum di suatu malam yang ramai dengan lampu kuning kontrakan. Foto keduanya berpelukan dalam hujan. Foto Andi memandang Kak Rina seperti melihat sesuatu yang khayalan sekaligus nyata. Semuanya menggambarkan hubungan yang salah dan berbahaya. Bukan hanya kebetulan, tetapi hasil dari serangkaian penahanan emosi. Bukan hanya kesalahan, tetapi jaringan keheningan yang panjang. Seorang penyidik berkata pelan, "Perlu ditanyakan siapa yang pernah menulis pesan itu bersama Andi. Siapa yang membuatnya merasa perlu diam untuk selamat. Karena jika menghilang lebih dari 2 minggu, siapa yang menemani dalam keheningan? Siapa yang menyaksikan TKP di malam hari? Siapa yang tahu lolongan anjing liar setiap pukul 3 pagi, tetapi menjaga keheningan di tengah sempitnya kantor kelurahan?" Suara pena mengetuk kertas. Suara napas berat menjadi menonjol. Andi melihat foto di atas meja, kakak perempuan yang telah meninggal. Ia menarik napas dalam-dalam, matanya berkaca-kaca seolah baru saja mengalami mimpi buruk. "Saya tidak ingin banyak, hanya berharap kebenaran terungkap meskipun saya harus membayar harganya." Kata-kata itu seperti pisau yang membakar kulit, jujur sekaligus gelap. Dan dalam momen itu, segalanya tiba-tiba menguat sebagian. Seorang adik laki-laki yang pernah bertugas menutupi dan menghibur menjadi tersangka utama. Sebuah keluarga yang tampaknya normal tiba-tiba mengungkap hubungan gelap, dan dalam keheningan yang panjang dan menyakitkan itu, sebuah rahasia mematikan telah tumbuh tanpa ada yang tahu. Keheningan sekarang telah dipecah menjadi setengah. Cukup untuk mencurigai, cukup untuk menyebabkan konflik, kurang lengkap untuk membuat penonton tidak bisa berpaling. Malam tanggal 12 Mei. Ketika jalan-jalan di kota Jakarta sudah tertidur, Singta, adik perempuan korban, terbangun dalam keadaan bingung. Dalam mimpinya, kakaknya berdiri dalam kegelapan kontrakan nomor 7. Matanya merah dan tangannya menutup mulutnya rapat-rapat karena sangat ketakutan sehingga tidak berani mengeluarkan suara. Seluruh tubuhnya dingin dan gemetar tak terkendali. Bayangan itu menghantui Sinta hingga ia terbangun ketika jam tangan menunjukkan tepat pukul 3:13 pagi. Jam ia mengirimkan pesan terakhirnya di pagi hari tanggal 15. Ia berjalan perlahan menuju pintu kamar. Berhati-hati sekaligus menghantui seperti orang yang kehilangan jiwanya. Ketika mendekat, lampu kecil di belakang lemari tiba-tiba menyala sendiri, memancarkan cahaya redup. Detail yang tidak dapat dijelaskan oleh Sinta jika ia tidak berbicara dengan penyidik. Polisi setelah memeriksa sistem kelistrikan memastikan tidak ada kecelakaan alam. Semakin membuat semua orang merasa bahwa ada sesuatu yang surrealis sehingga tidak bisa diabaikan. Adegan itu hanyalah mimpi. Tetapi alur penyelidikan mulai berputar ketika banyak orang di kontrakan menyaksikan lampu kamar nomor 7 berkedip-kedip di tengah malam. Cahaya redup menyala setiap kali bergetar, seolah ingin mengungkap rahasia di balik pintu. Anjing liar, si pengembara yang sudah dikenal semua orang, masih berjalan mondar-mandir dan setiap kali tiba di depan tembok di belakang lemari, ia menggonggong keras. Suara gonggongan tidak beraturan, tidak seperti gonggongan anjing biasa, tetapi terasa seperti mencoba membuka jalan bagi sesuatu yang terperangkap di dalam tembok semen yang tergesa-gesa itu. Teman dekat Rina, Nina, yang juga seorang buruh pabrik, untuk pertama kalinya memberitahu polisi bahwa Rina pernah curhat. "Aku takut cara dia menatapku. Itu bukan lagi cinta. Dia diam-diam mengintaiku setiap malam." Mengatakan itu, mata Nina berkaca-kaca karena ia percaya bahwa semakin dalam ia masuk ke dalam kisah cinta kedua orang itu, semakin banyak rasa bersalah yang menutupi seluruh keluarga. Hubungan antara mimpi, lolongan anjing, dan lampu yang menyala di malam hari membuat tim investigasi harus meninjau kembali semua benda di dalam kamar. Mengunci lemari kayu tua lebih dari setengah putaran, mereka menemukan tembok semen yang baru diplester setengah hari. Lokasi di balik lemari yang ditambahkan oleh penghuni kontrakan untuk menutup tembok yang sudah rusak. Tetapi ketika lemari sedikit miring,
lapisan semen baru terlihat. Warnanya pucat dan ambruk seolah baru basah, menyembunyikan jejak tangan yang patah dengan lebih jelas. Penilaian selanjutnya menunjukkan bahwa lapisan semen dibangun dengan tergesa-gesa, tidak sesuai dengan urutan teknis. Helai rambut wanita tersangkut di sepanjang jalan mortir dan sidik jari terbuka tidak dapat mengidentifikasi orang tersebut segera, tetapi secara diam-diam, seperti pengakuan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Kelompok investigasi mendengarkan rekaman video lolongan anjing pada pukul 3 pagi bersama dengan suara derit lemari kayu. Tidak ada yang berani membantah secara rasional karena dunia yang terlihat dan spiritual tampaknya bersinggungan. Seorang penyidik menyipitkan mata dan melihat ke kamera keamanan samar yang menunjukkan bayangan seseorang di dekat pintu lemari pada pukul 2 pagi. Lampu perlahan memancarkan cahaya redup yang memantulkan topeng setengah konspirasi. Tidak dapat membedakan pria dan wanita. Seseorang baru saja cukup untuk memicu mimpi Sinta. Jiwa yang menghantui bukan hanya dalam mimpi tetapi juga hadir di dalam kamar itu sendiri. Intuisi menjadi saluran yang membuat semua orang harus menaruh kepercayaan pada tanda-tanda yang sangat irasional. Sektor yang jarang diterima orang, tetapi dalam mimpi bukan hanya mimpi. Lolongan anjing bukan hanya hewan peliharaan. Dan lampu tidak normal. Ketiganya hadir bersama di ruang yang penuh dengan tanda-tanda aneh. Seolah-olah serangkaian sinyal dari dunia lain mendesak mereka yang masih hidup untuk menerobos dan melihat cahaya kebenaran. Jadi, apa yang disembunyikan oleh tembok itu, lemari hanyalah tirai untuk mencegah melihat, tetapi tidak dapat menyembunyikan semua petunjuk. Mimpi Sinta dikombinasikan dengan fenomena supranatural lampu dan lolongan anjing, membawa penyidik pada perasaan tak berwujud. Perasaan yang cukup membuat mereka merinding. Yang penting adalah perasaan itu semakin hari semakin memiliki dasar yang konkret. Rasa dingin menjalar di sepanjang tulang punggung, seperti baru saja merasakan ada bayangan orang berdiri di balik tembok. Mimpi itu ditutup, tetapi intuisi baru saja dimulai ketika mereka memutuskan untuk menghancurkan tembok. Dan di dalam lapisan semen itu bukan hanya tembok, tetapi juga lapisan pemisah antara kebenaran dan keheningan. Lapisan yang sekarang runtuh dari hari ke hari di bawah lampu kristal tim investigasi. Suara langkah kaki bergema di koridor kantor polisi Kelurahan Menteng ketika Andi tiba-tiba muncul di suatu pagi yang suram. Ia membawa sebuah amplop kusut yang ditambal dengan selotip tua. Di dalamnya terdapat selembar kertas yang masih lembab dan berbau apak. Semua mata tertuju ke bawah ketika melihat tulisan yang gemetar. Setiap huruf tidak rata dan mengharukan. Rina menunjukkan tanda-tanda depresi. Bunuh diri karena dia merasa bersalah. Terdapat juga jejak bubuk hitam yang berantakan seperti orang yang menulis sambil menangis dan berusaha keras. Ini bukan tuduhan, tetapi lebih seperti penjelasan atau kebohongan yang dipaksakan. Andi menangis terseduh-seduh ketika petugas membaca setiap baris kalimat. Suaranya tercekat. Dia yang menyuruh saya menulis. Saya tidak berani membantah. Saya berutang padanya. Keheningan yang telah berlangsung sejak berita penemuan mayat terungkap sekarang meledak dalam suara air mata. Di wajahnya jelas terlihat rasa sakit. Bukan hanya karena ia telah meninggal, tetapi karena ia mengerti bahwa ia tidak dapat melindungi orang yang paling ia cintai. Seluruh kantor seperti tenggelam dalam pusaran emosi yang sengit, di mana tragedi keluarga terungkap dengan surat yang gagal menyelamatkan, tetapi telah mengungkap kebenaran. Segera, polisi memanggil Budi. Suami yang diduga telah diam selama berhari-hari. Ia muncul dengan wajah lelah. Matanya bengkak seperti mengalami tidur yang tidak nyenyak. Ketika ditanya tentang surat itu, Budi menyangkal dengan keras. Dia membuat cerita, saya tidak memaksa siapapun untuk menulis, tetapi setiap suara kecil tetap tidak dapat mempertahankan suara asli. Ketika wartawan bertanya mengapa depresi dan bunuh diri, ia diam sejenak lalu berkata dengan pelan, saya hanya ingin menjaga harga diri. Saya tidak sengaja. Suaranya gemetar seperti orang yang ketahuan. Tetapi pria itu baru menyadari bahwa temboknya sedang runtuh. Semua ketegangan tidak berhenti di situ. Petugas penyidik segera memeriksa ponsel Budi. Dalam proses memulihkan data,
Mereka menemukan foto-foto yang diambil dari kamera rahasia yang ditempatkan di dalam kamar kontrakan di posisi tepat di dalam pintu. Bingkai pertama adalah saat lampu padam di malam hari. Rina dan Andi berdiri berhadapan, tidak saling menatap seperti saudara, tetapi benar-benar berpelukan seperti momen emosional yang mendalam yang tidak bisa dilihat oleh cahaya. Dalam foto kedua, kedua orang itu memiringkan kepala berdekatan seolah berbisik. Wajahnya hanya samar-samar, tetapi cukup untuk merasakan keintiman yang harus dilarang. Yang mengejutkan adalah foto ini tidak lengkap. Tampaknya telah diedit dengan cermat. Hanya menyisakan wajah tanpa melihat bagian atas tubuh. Kemudian petugas menemukan foto ketiga, sebuah cetakan yang belum selesai, yang menunjukkan bagian akhir dari gambar 2. Orang ketiga muncul hanyalah sebagian bahu kemeja berwarna biru tua. Tidak jelas siapa, tetapi itu adalah seorang pria yang berdiri di belakang. Gambar itu diedit dengan cermat, menyembunyikan tersangka sebenarnya. Tetapi tingkat amatir membuat penilai masih mudah mengenali pembengkokan cahaya. Sementara itu, noda darah pada headset nirkabel berwarna merah muda juga diperiksa dengan cermat. Ini adalah jenis headset yang sama yang ditemukan di bawah tempat tidur saat pemeriksaan mayat. Dokter forensik memastikan bahwa ini adalah golongan darah korban, yang menegaskan bahwa headset pernah bersentuhan langsung dengan tubuhnya. Sangat mungkin diambil saat suara diputar atau jatuh saat benda menghantam kepala. Tetapi apa yang membuat semua orang bingung adalah sidik jari samar pada lapisan penutup headset. Bukan sidik jari imam, bukan sidik jari aktor utama, tetapi sidik jari yang tidak dapat diidentifikasi. Kabur di bawah lapisan plastik merah muda tipis. Tidak ada yang mengatakan dengan pasti, tetapi semua orang mengerti bahwa ini adalah satu-satunya tanda orang yang pernah menyentuh headset itu ketika korban masih hidup atau segera setelah kematiannya. Menekan semua spekulasi, tim investigasi belajar dengan panik. Andi telah mengakui bahwa surat itu ditulis karena dipaksa oleh Budi dengan tujuan mengarahkan penyelidikan ke psikologi Rina sebagai pembenaran. Budi awalnya mengatakan bahwa surat itu dibuat untuk menghindari orang berpikir ia bunuh diri dan agar ia tidak kehilangan muka dengan keluarga istrinya. Tetapi sekarang pembenaran menjadi kebohongan dan semakin banyak ia berbicara semakin banyak ia merugikan dirinya sendiri. Sementara itu, sidik jari samar pada headset tidak menemukan orang yang cocok dalam buku data subjek, yang membuat para penyidik berasumsi bahwa orang itu tidak pernah memiliki catatan kriminal atau tidak pernah terlibat dalam hukum. Hal ini membuka kemungkinan tentang karakter ketiga, seperti perselingkuhan yang siap menyembunyikan dirinya, tetapi pernah menyentuh detail terpenting. Ketegangan didorong ke puncaknya ketika Budi mengatakan sebuah kalimat yang jatuh ke setiap orang. Saya tahu suatu hari saya harus bertanggung jawab, tetapi saya tidak melakukan apapun. Saya tidak ingin dia meninggal. Saya hanya ingin dia diam karena terlalu banyak hal. Kata-kata itu mengandung ketakutan bernama kebenaran bahwa keheningan dalam keluarga adalah senjata yang sangat efektif dan orang yang menggunakan senjata tidak selalu melihat darah. Semua orang saling memandang. Suasana menjadi lebih berat, seperti saat langit akan hujan setelah hari yang sunyi yang menandakan badai. Semua bukti fisik cocok dengan satu-satunya skenario. Rina dan Andi memiliki hubungan yang mencurigakan. Budi mengetahui dan memaksa Andi menulis surat untuk menyalahkan target bunuh diri karena depresi. Kemudian Budi menyebabkan tragedi, membangun TKP dengan bantuan orang untuk menyembunyikan mayat. Tetapi kamera rahasia telah merekam sebagian. Sidik jari misterius pada headset mengungkap orang lain yang berpartisipasi. Semuanya adalah rangkaian kebohongan yang dibangun dari keheningan, dan sekarang airnya telah meluap. Tidak ada yang berani mengucapkan kesimpulan terakhir yang membingungkan. Tetapi semua orang melihat bahwa sudah waktunya untuk mengungkapnya. Setiap batu bata, setiap gambar yang dipotong dan ditempel, setiap jejak sidik jari bernafas dan berbicara. Keheningan tampaknya tidak lagi memiliki tempat. Rina bukanlah wanita yang lemah, tetapi ia tumbuh dalam keluarga di mana kehormatan ditempatkan lebih tinggi daripada kebahagiaan pribadi. Sejak kecil, ia diajarkan untuk diam jika ada sesuatu yang memalukan.
untuk tersenyum meskipun dipaksa dan tidak diizinkan membuat orang tuanya kehilangan muka. Ia menikah pada usia 27 tahun dengan Budi. Hubungan yang diatur dengan lancar antara kedua keluarga. Tidak ada cinta juga, tidak ada rasa hormat. Budi adalah orang yang sukses, rapi, tahu cara berperilaku di depan publik. Tetapi di balik pintu kayu rumahnya, ia adalah suami yang dingin, mengendalikan dan meremehkan istrinya. Selama 3 tahun pernikahan, Rina tinggal di rumah besar yang ia tidak punya tempat sendiri untuk bernapas. Semuanya harus sempurna, makanan harus lengkap, pakaian halus dan tersenyum pada waktu yang tepat. Ia bekerja sebagai staf akuntansi, pergi bekerja secara teratur, tetapi jiwanya lelah dari hari ke hari. Ia pernah berkata kepada teman dekatnya bahwa ia merasa dirinya adalah bayangan bukan lagi orang. Andi, sepupu Budi yang lebih muda 6 tahun dari Rina, pindah untuk tinggal bersama untuk waktu yang singkat karena magang di dekat sana. Andi sering tersenyum dan sedikit bicara, tetapi matanya seperti melihat melalui kesepian Rina. Suatu kali Rina masuk angin, Andi membawakan obat ke kamarnya. Diam-diam meletakkannya di dekat kepala tempat tidur. Tidak perlu mengatakan apapun, hanya meninggalkan catatan tertulis. Jangan hidup seperti orang yang sudah meninggal. Rina memegang potongan kertas itu dan menangis. Untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, ia merasa ada orang yang melihat. Hubungan antara kedua orang itu benar-benar dimulai dari makanan yang dimasak Andi karena ia melihat kakak iparnya terlalu lelah setiap kali berbelanja bersama. Lalu berbagi cerita hidup di larut malam. Suatu kali, di malam hujan, Rina minum terlalu banyak dan Andi tidak memiliki kekuatan untuk membujuk. Mereka melampaui batas. Setelah itu Rina bangun dengan panik, tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia menghindari Andi, berusaha untuk kembali menjadi istri yang sesuai. Tetapi hatinya tidak lagi utuh. Andi tidak bisa menyembunyikannya. Ia mengirim pesan ke Rina. Saya tahu itu salah, tetapi saya tidak menyesal. Pesan-pesan itu telah dibaca oleh Budi dan sejak itu semuanya menjadi neraka. Budi memanggil Andi ke ruang kerja, melemparkan ponsel istrinya ke atas meja dan hanya bertanya, "Apakah kamu masih orang dalam keluarga ini?" Andi berlutut dan menangis, tetapi Budi tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya tersenyum pelan, lalu berkata, "Jika kamu masih berani membuka mulut, seluruh keluarga ini akan malu karenamu." Malam itu, Rina dipaksa menulis surat pernyataan yang disusun oleh Budi bahwa ia menunjukkan tanda-tanda gangguan emosi dan pernah berniat bunuh diri. Jika ia menghilang, maka itu adalah keputusannya sendiri dan tidak melibatkan orang lain. Dokumen itu dijepit bersama foto-foto adalah foto-foto mesra dirinya dan Andi yang dipotong dari sebuah video. Rina mendongak dan bertanya, "Mengapa kamu harus melakukan ini?" Budi tersenyum tipis. "Karena kamu tidak pantas membawa nama saya untuk membuat lelucon." Pada tanggal 15 April, Rina berencana mengirimkan surat cerai yang sudah ditandatangani di dalam tasnya. Tetapi ketika ia baru saja memasuki rumah, ia melihat Budi sedang duduk menunggunya. Di dalam ruangan terdapat telepon yang sudah membuka kamera. Rina tahu segalanya sedang diawasi. Pertengkaran meledak. Rina berteriak bahwa ia ingin mengakhiri semuanya, bahwa ia akan mempublikasikan segalanya jika ia dipaksa sekali lagi. Budi menerjang, merebut tas, merobek surat cerai, dan melemparkan telepon Rina ke lantai. Saat berebut, Rina didorong hingga jatuh. Kepalanya terbentur kaki meja kayu. Darah merembes dari belakang tengkuknya. Keheningan menyelimuti rumah. Budi berdiri seperti patung. Ia tidak tahu apakah ia masih hidup atau tidak. Tetapi amarah membutakan akalnya. Ia menyeretnya ke kamar tidur, membuka lemari pakaian, lalu mengganti seluruh spray, membersihkan noda darah dengan kain basah, mengganti pakaian untuknya seperti boneka. Ia menarik tirai, mengunci pintu, dan sepanjang malam itu Budi mencampur semen. Tembok di belakang rak buku tua di kamar tidur ditutup rapat. Tampak seolah tidak pernah ada sesuatu yang berbeda. Budi menghapus semua jejak, menghapus juga keberadaannya di rumah itu. Keesokan harinya, ia berkata kepada pembantu rumah tangga, "Kak Rina pergi dinas, tidak perlu membersihkan kamarnya lagi." Beberapa hari kemudian, Budi memberitahu perusahaan Rina bahwa ia mengundurkan diri karena alasan pribadi.
Pesan-pesan yang dikirim ke teman-temannya ditulis dari nomor Rina oleh tangan Budi sendiri dengan gaya penulisan istrinya. Aku lelah, aku perlu pergi jauh. Jangan mencari, tidak ada yang mencurigai. Hanya Andi yang tidak menerima pesan apapun dan rasa hantu perlahan mencekik Andi dari hari ke hari. Ia pernah berencana untuk pergi ke polisi, tetapi setiap kali tiba di depan gerbang, ia hanya berdiri dan melihat lalu kembali. Di dalam hatinya terdapat tali yang diikat erat oleh dua sisi kesalahan dan ketakutan. Ia tahu jika berbicara, keluarga Budi akan runtuh dan orang seperti Budi jika didorong ke sudut akan menyeret segala sesuatu bersamanya. Selama 6 bulan berikutnya, Andi hidup seperti orang linglung, kurus kering, menghindari interaksi, meninggalkan pekerjaannya. Suatu kali Ibu Rina bertanya dengan pelan, "Apakah kamu mendengar sesuatu tentang kakakmu?" Andi hanya menundukkan kepala. "Saya tidak tahu, tetapi saya pikir ia tidak ingin ada yang mencari." Hingga polisi menemukan bau semen yang tidak biasa dari dinding tua dan menemukan mayat di dalam lapisan beton yang retak. Segalanya menumpuk. Andi tidak tahan lagi. Ia langsung pergi ke kantor polisi, membawa surat tulisan tangan yang pernah ia tulis atas permintaan Budi. Dalam surat itu, terdapat kata-kata yang menggantung tentang Rina yang menunjukkan tanda-tanda depresi. Andi berkata sambil menangis, "Saya tidak berani membantah. Saya berutang budi padanya untuk menyelamatkan saya. Saya orang yang pantas mati. Bukan dia." Polisi sekali lagi memanggil Budi. Ia masih menyangkal. Tetapi dalam suaranya mulai muncul gangguan. Saya hanya tidak ingin kehilangan muka. Saya tidak sengaja membunuh siapapun. Saya kira ia masih hidup, hanya pingsan. Tidak ada lagi yang mempercayai kata-katanya. Ruang identifikasi forensik di kantor kepolisian daerah Jawa Timur sore itu seperti membekukan udara. Hasil sampel yang diambil dari lapisan semen di dalam tembok di belakang kamar tidur rumah Budi, tempat menyembunyikan mayat Rina. Kompol Agung memegang laporan penilaian. Matanya mengerut lalu menghela napas panjang. Tidak hanya DNA korban, katanya dengan suara pelan. Di lapisan semen juga ditemukan jejak keringat bercampur air mata dari orang lain, seorang wanita. Apakah ada orang hidup yang pernah menyentuh lapisan semen itu? Seorang penyidik bertanya. Ada. Itu adalah Andi. Segera di malam hari itu, Andi dipanggil untuk kedua kalinya. Ia duduk meringkuk di kursi di ruang interogasi. Kedua tangannya memegang erat jaketnya. Bibirnya terkatup hingga pucat. Wanita muda yang awalnya tegar, seperti orang yang terbiasa menanggung penderitaan, sekarang gemetar seperti anak kecil yang berdiri di depan pengadilan nurani. Kompol Agung tidak terburu-buru. Ia meletakkan setumpuk foto di depannya. Adalah foto-foto yang dipulihkan dari kamera tersembunyi di rumah. Foto-foto yang pernah direncanakan Budi untuk digunakan untuk mengendalikan Rina. Bersamaan dengan itu adalah foto TKP, detail lapisan semen. Jejak keringat yang menumpuk yang dibuat jelas oleh lampu ultraviolet seperti tuduhan diam-diam. Bagaimana kamu menjelaskan tentang hal ini? Andi menatap foto-foto itu lalu tiba-tiba menangis. Bukan lagi air mata lemah, tetapi ledakan keputusasaan penuh rasa bersalah, sakit dan takut. "Saya tidak membunuh," katanya dengan suara lirih. "Tetapi saya tahu apa yang telah ia lakukan. Saya telah melihat Kak Rina terbaring tak bergerak. Saya telah membantu ia mendorong lemari kayu untuk menutupi tembok itu. Saya diam karena saya mencintainya dengan cara yang salah. Ruangan itu tiba-tiba sunyi seperti kuburan. Tidak ada yang menyela." Kompol Agung hanya diam-diam meletakkan selembar kertas lain. Hasil verifikasi waktu pesan terakhir dari telepon Rina pada pukul 23. 18 tanggal 15 April cocok dengan jangka waktu ketika tetangga mendengar suara keras, lalu keheningan aneh yang berlangsung selama seminggu setelahnya. Andi menceritakan, malam itu Kak Rina dan Mas Budi bertengkar. Saya mendengar dengan jelas suara Kak Rina menangis, lalu suara perabotan jatuh. Saya masuk dan melihat Kak Rina berbaring miring, dan kepalanya terbentur kaki tempat tidur. Darah mengalir dari dahinya. Mas Budi berdiri di sana dengan wajah sedingin es. Saya bertanya, apakah Kak Rina baik-baik saja, tetapi ia tidak sadar lagi. Mengapa tidak memanggil ambulans? Kompol Agung bertanya. Suaranya ringan seperti angin dingin.
Andi menundukkan kepala. Saya takut. Ia mengatakan jika kamu membuka mulut, seluruh keluarga saya akan kehilangan muka. Kamu juga tidak akan aman, saya percaya. Saya mengira ia akan melapor. Tetapi alih-alih ia mencampur semen. Saya telah berdiri di sana dan melihat lalu ia menyuruh saya membantu. Saya bukan lagi diri saya. Andi ditangkap segera setelah itu dengan tuduhan menyembunyikan kejahatan dan sedang diselidiki atas tindakan bersekongkol. Budi ketika mengetahui berita itu masih berusaha mempertahankan ketenangan. Tetapi ketika digiring ke kantor untuk kedua kalinya, berhadapan dengan bukti-bukti baru, wajah pria itu mulai retak seperti lapisan topeng yang berdebu untuk waktu yang lama. Saya tidak sengaja membunuhnya. Budi membentak ketika ditanya tentang peristiwa malam 15 April. Kami bertengkar. Benar. Ia berencana mengirim surat cerai. Ia mengatakan saya adalah pengecut yang tidak tahu cara mencintai. Ia berencana meninggalkan rumah malam itu. Saya memegang tangannya untuk menahannya. Ia memberontak lalu terpeleset jatuh. Saya tidak mendorongnya. Lalu mengapa tidak memanggil ambulans? Ia tersenyum tipis. Senyum yang membawa warna pahit bercampur amarah. Karena ia bukan lagi istri saya. Ia adalah wanita yang berkhianat. Telah tidur dengan adik saya. Masih ingin meninggalkan saya. Saat itu saya tidak bisa berpikir lagi. Saya merasa malu. Seorang penyidik lain bertanya, Anda tahu dengan jelas mengubur orang di dalam tembok adalah tindakan melanggar tubuh. Menghancurkan bukti dan sengaja menyembunyikan kejahatan. Mengapa melakukannya? Budi mendongak ke langit-langit. Cahaya dingin memantulkan kerutan yang berkumpul di antara kedua alisnya. Ia tidak menjawab segera, tetapi menghela napas panjang. Saya telah hidup sepanjang hidup saya untuk menjaga kehormatan keluarga ini. Ayah saya pernah mengatakan, boleh miskin, tetapi tidak boleh kehilangan muka. Saya adalah dosen universitas, adalah satu-satunya anak yang dipercayakan oleh keluarga. Jika semua orang tahu istri saya berkhianat, adik saya berkhianat, lalu apalagi yang saya miliki? Wajah apa? Kompol Agung mengangguk pelan. Jadi Anda memilih untuk membunuhnya untuk membungkam opini publik? Tidak, Budi bangkit. Saya tidak membunuh. Ia meninggal karena jatuh. Saya hanya berpikir jika tidak ada yang menemukan mayat, maka semuanya akan terlupakan. Ia hanya akan menjadi orang yang pergi. Saya akan tenang. Anda salah, kata petugas itu pelan. Keheningan tidak menghapus dosa. Itu hanya membuat dosa membusuk seperti mayat di dalam tembok. Suatu hari, itu akan tetap berbau. Budi didakwa dengan pembunuhan. Meskipun tidak ada saksi yang menegaskan bahwa ia sengaja melakukannya, tetapi unsur-unsur objektif, tindakan tidak menelepon ambulans, menyembunyikan mayat, membangun skenario kepergian, sudah cukup untuk menentukan unsur kesengajaan dan konsekuensi fatal. Ketika surat perintah penahanan dikeluarkan, Andi menatap Budi dengan bingung ketika melihat pria itu diborgol dan menundukkan kepala di antara dua polisi. Rina, wanita yang pernah hidup seperti bayangan di rumahnya sendiri, akhirnya memiliki kesempatan untuk menyampaikan kata-kata terakhir. Melalui air mata diam, melalui semen, melalui jejak DNA yang tersisa, dan melalui siksaan seorang gadis muda yang telah mencintai dengan cara yang salah. Memilih diam dan kemudian tersesat. Seminggu setelah Budi dan Andi secara resmi didakwa, gang kecil di tepi sungai, tempat kontrakan, Rina pernah tinggal tiba-tiba menjadi sunyi yang aneh. Suara pisau nenek penjual nasi uduk masih teratur, tetapi tidak lagi bergema suara lolongan anjing dari kamar nomor 3. Anjing liar yang semua orang kira hanya makhluk terlantar yang pernah berkeliaran memakan roti yang dilemparkan Rina tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Buminah pemilik kontrakan menceritakan dalam pertemuan terakhir dengan polisi daerah. Malam ketika ada perintah penangkapan kedua orang itu, saya melihatnya berdiri di depan altar sementara anak itu. Rina, ia tidak masuk juga tidak makan apapun. Ia hanya menggonggong 3 kali dengan jelas. Perlahan lalu berbalik dan berjalan lurus ke belakang tanah kosong. Sejak hari itu hingga sekarang, tidak ada yang melihatnya lagi. Ia baru saja menceritakan sambil melihat keluar teras, tempat sinar matahari pagi menyinari lapisan debu tipis yang menutupi kursi batu. Tempat Rina pernah duduk mencuci pakaian. Sesekali mengelus punggung anjing itu ketika ia menggosokkan dirinya ke kakinya.
Cerita itu membuat Bribka Dimas, orang yang secara langsung mengarahkan pemeriksaan TKP merinding. Ia mengingat kembali malam ketika mereka menghancurkan tembok di belakang lemari. Cahaya senter bersinar di wajah Rina yang sudah dingin dan kering, tetapi matanya masih terbuka. Bersinar seolah ingin mengatakan sesuatu yang belum sempat terucap. Adik perempuan Rina, Sinta, setelah menyelesaikan prosedur pemakaman kembali ke kontrakan untuk mengemasi barang-barang. Ia membuka kembali laci meja rias tempat kakaknya pernah menyimpan buku harian yang ditulis tergesa-gesa dan sebuah buku catatan yang halaman terakhirnya mengukir sebuah baris kalimat tebal yang ia salin dan diletakkan di samping di foto. Ketika kamu memilih diam, kamu juga berdiri di sisi kegelapan. Kata-kata itu membuat banyak orang yang membacanya menundukkan kepala, bukan hanya karena itu adalah keluhan dari orang yang telah meninggal, tetapi karena itu seperti dakwaan untuk ketidakpedulian. Lampu meja di rak kepala tempat tidur pernah membuat Sinta merinding. Dalam 3 hari setelah kematian Rina, tepat pada pukul 3 pagi, ia menyala meskipun stop kontak sudah dilepas. Ia pernah berpikir karena gangguan listrik, tetapi anehnya, sejak anjing menghilang, lampu tidak lagi berkedip. Seolah Rina telah berhenti mencoba mengirimkan sinyal terakhir. Segala sesuatu kembali diam. Keheningan yang mengerikan seperti mengiris seluruh ruangan dan orang-orang yang terlibat di tempat penahanan. Budi masih mempertahankan ketenangan dari hari pertama ditangkap. Ketika ditanya apakah ingin menambahkan keterangan, ia hanya mengangkat bahu. Matanya menatap kosong ke ruang kosong. Ia mati adalah akhir dari segalanya. Ia bukan lagi istri saya sejak lama. Tidak ada yang membantah. Juga tidak ada yang ingin mendengar lebih banyak. Hanya Kompol Jaka, kepala bagian penyelidikan yang duduk setelah sesi interogasi hari itu. Tangannya memegang erat foto TKP. Terdiam sangat lama. Ia berkata sedingin es. Bukan karena ia tidak takut, tetapi karena ia tidak lagi melihat siapapun sebagai manusia. Andi berbeda, mahasiswa yang pernah menjadi murid Rina. Hampir runtuh selama sebulan ditahan sementara. Ia menangis ketika bertemu dengan pengacara. Bahkan ingin bunuh diri ketika menerima berita bahwa Budi telah mengakui segalanya. Dalam surat tulisan tangan yang dikirim kembali ke keluarga Rina, Andi menulis, "Saya seharusnya menyelamatkannya, tetapi saya diam. Saya berdiri di sisi kegelapan." Surat itu ditempel kembali di dalam buku harian Rina, seperti bagian akhir yang belum dipilih. Sinta ketika membaca hingga baris terakhir hanya tahu berlutut di lantai. Tangannya gemetar memeluk erat bingkai foto kakaknya. Pengadilan mengumumkan vonis pada suatu pagi yang berawan. Budi menerima hukuman penjara seumur hidup. Andi dijatuhi hukuman 3 tahun penjara karena menyembunyikan kejahatan. Ditambah 6 bulan pelatihan wajib tanpa ditahan. Di tempat persidangan, ia menundukkan kepala. Bahunya yang kurus bergetar seolah tidak ada lagi yang bisa dipertahankan selain penyesalan. Di ruang pengadilan, Buminah pemilik kontrakan tidak dapat menahan air mata. Ia menggenggam erat tangan Sinta dan berkata dengan pelan, "Ia pernah menyelamatkan seekor anjing yang lapar. Ia tidak tahu cara berbicara, tetapi ia tidak diam." Kata-kata itu seperti tamparan bagi semua orang yang pernah melihat. Rina adalah istri yang meninggalkan rumah untuk berselingkuh. Pernah salah mengira ia adalah wanita yang tidak cakap. Sekarang ketika kebenaran terungkap, ketika korban tidak dapat berdiri dan membela diri, maka hanya jejak diam yang berbicara menggantikannya. Setelah kasus itu, kamar nomor 3 disegel. Tetapi orang-orang di desa kecil tepi sungai tetap membahas kasus itu sebagai pelajaran berharga. Ada yang mengatakan telah mendengar suara ketukan pintu di tengah malam. Ada yang mengatakan lampu di kamar pernah menyala sekali. Terakhir tepat pada malam pengadilan mengumumkan vonis. Tetapi kemudian semuanya perlahan mereda. Tidak ada lagi yang membahas Budi atau Andi. Orang-orang hanya menyebut Rina sebagai gadis baik yang meninggal karena keheningan orang-orang yang pernah memasuki kehidupannya. Bribka Dimas dalam rangkuman berkas kasus telah menulis di laporan internal sebuah baris saja. Ia tidak meninggal karena jatuh. Ia meninggal karena tidak ada yang mendengar. Tidak ada yang percaya. Tidak ada yang menyelamatkan. Sinta berhenti bekerja di perusahaan tur. Membuka toko buku kecil di gang yang bernama Pendengar Terakhir. Di rak pertama adalah bingkai foto Rina.
Matanya masih tersenyum lembut seperti dulu. Bu Minah berhenti mengomel, mulai menyisihkan sebagian makanannya untuk anjing-anjing yang tersesat. Tampaknya kematian Rina meskipun menyakitkan telah membuat mereka yang hidup tahu bagaimana melihat kembali, tahu bagaimana mendengarkan, tahu bagaimana menundukkan kepala di depan rasa sakit orang lain. Tidak ada yang melihat anjing liar itu lagi. Tetapi bagi Bu Minah, Sinta dan semua orang yang pernah mengenal Rina, ia tidak perlu kembali karena ia telah menyelesaikan misi terakhirnya. Berbicara ketika semua orang masih diam. Saat Budi didakwa, hujan gerimis turun. Di halaman kantor polisi, Andi duduk menundukkan kepala di kursi. Matanya memerah tetapi tidak meneteskan air mata. Seorang polisi muda bertanya dengan pelan, "Jika bisa kembali, kamu akan mengatakan kebenaran kan?" Andi melihat ke kejauhan dan menjawab dengan pelan, "Saya tidak tahu. Ada kalanya mencintai hingga tidak membedakan benar dan salah. Hanya tahu diam agar orang itu tidak semakin terluka. Tetapi kemudian saya adalah orang yang paling membuat dia sakit." Pada malam yang sama, anjing liar itu, hewan yang pernah berkeliaran di sekitar kontrakan seperti hantu, tiba-tiba menghilang. Adik perempuan Rina menceritakan dengan suara gemetar. Malam itu, ia berdiri di depan altar kakak saya, menggonggong 3 kali lalu pergi lurus, tidak menoleh ke belakang. Sedangkan pemilik kontrakan, orang yang pernah mendengar lampu kamar Rina menyala di tengah malam, mengatakan bahwa sejak hari itu segalanya menjadi sunyi senyap. Sebuah kalimat diukir pada gambar Rina sebagai nasihat yang dingin tetapi tajam ke hati. Ketika kamu memilih diam, kamu juga berdiri di sisi kegelapan. Kisah hari ini tidak berakhir dengan suara borgol atau putusan terakhir. Kisah ini berakhir dengan pertanyaan untuk kita masing-masing. Jika kamu adalah saksi dari sesuatu yang salah, apa yang akan kamu lakukan? Diam atau berbicara? Terima kasih telah menonton kisah polisi mengungkap kasus. Silakan berlangganan saluran, tekan bel, dan bagikan perasaan Anda di bagian komentar. Setiap tampilan Anda adalah dukungan bagi kami untuk terus menceritakan kisah-kisah di balik kegelapan.